Since 1975, through dedication and hard work, Pangansari has grown to become a leader in its field, serving the needs of the remote oil and gas industry by providing integrated housekeeping and catering service. Every step of Pangansari has been guided by an unwavering commitment to survive in an increasingly competitive industry, a testament to its resilience during a long journey that has not always been smooth sailing. It is not easy for Pangansari to provide food services at a depth of 24 meters underground. Pangansari's ability to accommodate dynamic client interests, as well as his long experience handling various large projects, could possibly close the gap for obstacles to rise. Pangansari also provides catering service for offshore oil rigs. Despite sometimes difficult weather constraints, Pangansari managed to formulate the right formula to organize efficient logistics and processes, then supply timely deliveries to hard to reach location. Pangansari's expertise in processing innovative ideas has no doubt turned stumbling blocks into stepping stones. Pangansari always believes that the best product starts with the best people, good teamwork, and creativity. Hence, since its inception, Pangansari has successfully expanded by adding business units such as PSU, DDFI, PUFI, PUFD, PUPAT, PUMS, DPL, NBSU, MEMS, and CDP. With increased and diversified responsibilities, Pangansari unitary structure is increasingly progressive. Apart from customer satisfaction, it is an extraordinary source of satisfaction that all elements of Pangansari are on the same track, doing their best to complement each other and perpetuating the struggle as one unit. Grow stronger together for higher achievement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Abidin, perwakilan kelompok 5. Hari ini saya akan mewawancarai HR di perusahaan Pangansari Utama. Hari ini saya bersama Kak Fizat. Iya, perkenalkan saya HR atau HR Kasih. Saya dari HR PT Pangansari Utama. Sebelum masuk ke topik human research, mau nanya dok tentang latar belakang atau sektor industri di Pangansari Utama tuh apa aja sih? Oke. Pangansari Utama itu di bawah naungan PFR ya, Pangansari Utama. PFR Group lah. PFR itu holdingnya, jadi di bawah PFR itu ada 10 unit bisnis. Karena kita perusahaan yang terintegrasi itu berarti kita punya sektor-sektor untuk mensupport salah satu bisnisnya, atau kita saling support. Kita ada 10 unit bisnis. Pangansari itu bergerak di bidang food industry gitu. Jadi semua perusahaan di bawahnya PFR Group ini mensupport Pangansari Utama yang menjadi main core-nya. Itu bergerak di bidang catering and service gitu. Jadi biasa kita ada di tambang-tambang. Di bawahnya lagi ada PFD untuk pendistribusian barang-barang, terus ada lagi kita juga ada DFI untuk kita produksi daging, sosis, bakso contohnya. Kita juga punya beberapa produk. Gitu sih, itu contoh kecil. Kalau langsung masuk ke topik tuh bagian HR di Pangansari itu ada apa aja sih? Kalau contoh umumnya kan kayak operation atau rekrutmen itu. Ya benar. Oke, dari Pangansari sendiri masing-masing perusahaan sebenarnya beda. Jadi ada yang cuma pakai HR generalis untuk membackup itu semua. Jadi generalis itu biasanya untuk ngurus rekrutmen iya, ngurus teknisi iya, admin iya, terus ngurus BPJS, payroll juga biasanya yang ngurus itu semua. Kalau di Pangansari sendiri itu ada HR Comben atau Compensation Benefit, terus ada juga HR Talent Acquisition, rekrutmen, terus juga ada People Training Development,
untuk ngurus training, assessment dan lain-lain. Terus ada juga HR operation. Itu dari semua ini itu ada lagi HR services. HR services ini fokusnya untuk lebih ke apa ya? Keseimbangan karyawan. Contoh kayak kita buat event, kita buat ini, buat itu. Kita bikin acara ini kan biasanya banyak tuh, ada yang tahunan gitu, contoh ulang tahun, terus maulid dan lain-lain, itu bisa dikelola di bawahnya HR services. Kalau Kak Bizar berapa lama nih udah di HR Pangkansari Utama? Sudah hampir 3 tahun, 2,5 tahun lah. 2,5 tahun 3 tahun di Pangkansari itu menjadi HR. Awalnya HR admin, step by step. Dari HR admin, terus gue yang ngurus awal-awal tuh ngurus timesheet karena megang 2 perusahaan cuma waktu itu, ngurus timesheetnya, ngurus rekrutmen juga. Awal-awal probation berarti? Awal-awal kerja. Tapi Pangkansari itu nggak ada probation, kita nggak ada, kita kerja. Memang kotak pandai tapi kita nggak ada probation. Terus juga naik berubah jadi HR operation. HR operation itu fokusnya di wilayah atau di site-site ya, di lokasi-lokasi. Itu bukan cuma ngurus yang di head office. Dalam jangka 2,5 tahun itu kan lumayan lama lah ya. Apakah di Pangkansari Utama tuh memberikan studi atau sertifikasi gitu untuk pelatihan untuk menjadi HR gitu? Untuk itu kita di Pangkansari sendiri memang ada programnya ya. Kita juga punya program untuk tadi ada HR People Talent Development ya. Tugasnya untuk itu gitu. Jadi kita mengembangkan karyawan, training biasa maupun training yang BNSP gitu. Jadi insya Allah di Pangkansari ini banyak orang yang bersertifikasi gitu. Jadi bukan cuman berkompeten lah di bidangnya. Kita juga punya Pangkansari Institute ya. Kita punya sendiri sekarang, bahkan lembaga pendidikan gitu. Jadi lembaga training sendiri kita juga udah punya nih gitu kan, Pangkansari Institute. Jadi kita juga punya trainernya juga yang berkompeten gitu, ada di services sama di production. Jadi Pangkansari banyak ya. Iya, kita agenda tahunan kita tuh cukup banyak untuk training sendiri gitu. Ada training kayak contoh di HR kan ada training KNK untuk ngurus kontak dan lain-lain. Pengetahuan kita tentang peraturan-peraturan, terus kita juga ada training dari HR staff, terus HR naik lagi, banyak sih. Kalau dari pengetahuan umum kan paling HR itu kan berhubungan langsung dengan sumber daya manusia atau karyawan-karyawan lainnya gitu kan. Itu penanganan apa sih yang biasa dilakukan oleh HR yang pada umumnya gitu di Pangkansari Utama? Mati dingin gimana cek gak ada cok, mati cok. Apa-apa dari apa aja dah? Suara apa ya? Iya apa? Ya udah, ini sebagian. Yuk, lanjut. Kalau pengetahuan umumnya dari SDM gitu kan, itu kan lebih sumber daya manusia, penanganan atau memberikan penilaian ke setiap karyawan-karyawan gitu kan pada umumnya. Nah kalau misalnya di Pangkansari Utama itu HR-nya untuk menangani karyawan itu bagaimana sih? Karya khususnya Pangkansari kita kan karena banyak lokasi juga di set di seluruh Indonesia. Jadi kita juga pernah, kalau untuk di Jakarta sendiri sih masih so far aman lah, itu karakter sih kita tahu. Tapi yang jadi bukan problem sebenarnya, yang jadi perhatian khusus sebenarnya. Jadi perhatian khusus itu yang di set karena kita harus tahu karakteristiknya dari masing-masing daerah, suku, gitu, budayanya seperti apa, itu jadi kita tahu. Bahasa kadang kan bahasa itu yang menjadi penghambat sebenarnya, kesalahpahaman itu jadi penghambat. Gimana cara kita bisa belajar itu ya, kita harus bisa sebagai HR kita harus punya pola komunikasi yang baik, terus juga harus bisa cepat memahami sebuah hal baru. Contoh kayak di beberapa site itu di Maluku atau kalau Maluku itu bilang iya itu saya itu iya berarti kayak gitu. Jadi
Terus ada lagi yang bilang di beberapa daerah, Kamu, kita. iya kayak Di- kamu itu kita, jadi kan kita tuh biasanya ngomong makan yuk, kita makan ke sana. Oh, iya. Terus kayak kalau kita itu Ngajak kayak rame-rame padahal. iya, padahal dia cuma kita sudah makan kah gitu. Itu nanya lu udah makan belum, kayak gitu-gitu. Banyak lagi bahasa-bahasa yang memang buat kita itu ya itu, tapi buat mereka beda arti. Itu aja sih. Itu paling lama biasanya kalau di daerah-daerah adaptasinya untuk Harusnya kurang lebih 1 bulan sih harus sudah bisa tahu karakteristiknya ya. Kayak Oh. bahasa sometimes kayak saya juga contoh di lama di Sulawesi, ya beberapa bulan di Sulawesi, jadi bisa tahu logatnya sana. Kita juga bisa gunain bahasa sana. Bahkan kalau balik sini juga ke bawah gitu. Iya. Kayak di Papua ya, pulang di Papua kita balik sini ke bawah tuh logat Papuanya. Jadi harusnya sih bisa beradaptasi dengan cepat ya, karena sebenarnya masih sama aja. Sama Indonesia. Bahkan kalau kita bisa logat mereka, kita lebih kayak Iya. anjir keren gitu sih. Terus biasanya kalau di daerah atau ya di lingkup-lingkup karyawan tuh apa sih masalah yang biasa terjadi tuh biasanya? Masalah yang sering terjadi itu apa ya? Pertama mereka kayak miskomunikasi itu tadi, ya, mungkin dari penggajian dan ketidakpahaman mereka tentang proses administrasi itu jadi masalah. Sama biasanya ya atasan bawahan, pastinya atasan bawahan, terus dia suka tidak suka. Mungkin juga yang jadi berat itu sebenarnya ya karena kita Pangansari itu memberdayakan masyarakat lokal untuk bekerja di ya kita memberdayakan masyarakat lokal untuk posisi non skill ya. Jadi mereka tuh benar-benar belum tahu industrinya, tapi mereka kerja. Ya, kita kasih tahu dulu sih, maksudnya dasarnya mereka belum ada untuk hospitality-nya belum punya gitu kan. Kita kan di hospitality kan kita menangani laundry, terus housekeeping, atau room attendant, terus juga kita ada kitchen boy dan lain-lain di cateringnya. Jadi kendalanya ya pas itu untuk masyarakat lokal sendiri biasanya punya apa ya, merasa dirinya karena masyarakat lokal sih kayak sama kayak saya dari Bekasi gitu. Kalau saya kerja di Bekasi, saya masyarakat lokal itu bodo amat. Sometimes ada sisi bodo amatnya mereka. Jadi makanya kendala terbesar di HR di sana itu adalah turnover. Mereka bisa aja pergi dengan cepat. Mereka bisa aja baru direkrut, padahal prosesnya panjang kan. Proses rekrutmen itu kan panjang. Iya, jadi mereka tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang ada dengan penaltinya, dengan ininya, dengan itunya gitu. Gitu aja sih. Yang berat itu turnover. Biasanya kan kalau di perusahaan tuh pasti di HR ya, nggak setiap perusahaan sih, cuman ada beberapa perusahaan yang aku tahu tuh kayak ada message employees tuh kayak curhatan-curhatan tentang iya. itu kan biasanya HR kan pasti baca. Kita selalu ada di beberapa set kita itu kita punya namanya online grievance. Mereka tuh keluhan-keluhan itu bisa sebagai anonim atau enggak. Jadi mereka bisa request tuh sampein ini ke atasan. Gue bisa contoh ya, sampein ini dia maunya itu kan disampaikan ya ke atasannya atau ya orang yang dia nggak suka atau orang yang gimana. Tapi itu bisa berupa anonim atau bisa berupa itu beribu-ribu berarti ya, beribu-ribu. Iya, karena kan ada beberapa sektor tuh yang biasanya ditaruh untuk message employees. Di beberapa set aja sih, karena kan kita Pangansari sekarang sendiri ini ada total hampir 5.000 karyawan di seluruh Indonesia Dari 24 cabang. dari 26 kalau 26. ya. Sekarang lagi ada perampingan untuk kita lebih fokus ke set-set besar kita karena agak sedikit terganggu kalau terlalu banyak yang kecil-kecil juga kan. Jadi kita ada Freeport dan lain-lain. Di beberapa set besar aja yang kita gunakan online grievance, karena kan kalau set-set kecil yang cuma karyawannya taruhlah ada 20-30 itu kan masih bisa aman aja, bisa diobrolin. Tapi kalau kayak Freeport kan kita ada 1.000, terus di CSTS kita ada 500. CSTS itu bagian Papua juga kan? Papua juga, itu di daerah Sorong. Oh iya. Bintuni lah, Bintuni gitu. Jadi kendala-kendalanya itu tadi gitu. Ya kita punya hal itu untuk kita tahu, untuk kita percepatan penanganan supaya itu nggak jadi isu biasanya ribut-ribut gitu, besar. kecil. Nah di beberapa set juga kalau ada isu-isu sara atau kasar atau catcalling dan lain-lain, itu catcalling apa sih sebetulnya? Ke harassment lah ya. Itu kita ada namanya di sana itu ya peraturan set lah ya. Peraturan set itu ada RFS, remove from set. Jadi hari itu juga harus pulang. Oh. Gitu. Jadi untuk kendala-kendala kayak gitu sih kita
kita kelola dengan baik. Tapi set besar ya, bukan berarti set kecil itu nggak penting, tapi karena memang skopnya bisa masih kita bisa gapai bisa semua. diobrolin lah. Kalau di beberapa set besar kan karena banyak dan luas juga wilayahnya, jadi nggak ke apa ya, ke scan apa gitu. Kalau senang dan nggak senangnya jadi HR tuh apa? Senangnya jadi HR itu apa ya, kita bisa membantu orang. Jadi kalau kita tuh ngerasa kalau kayak cocok, terus habis dia masuk tuh kita kayak Senang. orang udah dapat pekerjaan. Di Indonesia kan banyak kan orang yang belum kerja, maksudnya susah cari kerja, terus ketika orang ini berhasil kerja tuh kita kayak senang aja, kayak wih masuk nih, nambah orang, berkurang lagi pengangguran gitu kan. Jadi ya senangnya bisa berkomunikasi, bisa apa ya, kita tuh jadi orang yang jadi contoh, senangnya. Tapi ada juga orang yang nggak senang jadi contoh kan. Cuman ya HR itu mau nggak enak itu jadi contoh juga, itu jadi sisi yang enak juga. Mau nggak mau jadi contoh. Jadi kayak contoh jelek sedikit ya gitu kan? Iya, contoh kayak jam kerja kita berbeda nih. Contoh kayak di set kan, kayak kita kan di HR itu nggak harus datang tepat waktu, maksudnya nggak karena memang itu kan kenapa jam segitu kan memang operasional kan, kayak kita digajiin masa jam sekian, sedang kita kan nggak harus, kan kita benar-benar di office gitu. Jadi sometimes sih kita ikut, mau nggak mau ikut, karena kita jadi contoh. Kalau kita nggak masuk telat atau kita masuk jam 8 itu dianggapnya orang, padahal itu nggak apa-apa juga, cuman orang nganggap telat kayak gitu aja sih. Sama kayak kita ada urusan apa terus datang jam 9 gitu, kalau kantor di office Jakarta misalkan, orang nganggap harus kok, padahal kita udah izin dan emang nggak apa-apa gitu, cuman jadi contoh caranya telat kayak gitu. Nggak enak jadi contoh. Enaknya itu ya tadi kita bisa tahu benefit, kita bisa tahu ini, kita tahu semua hal di perusahaan, gimana caranya kita gini-gini, kayak di atas ini kan kita bisa tahu. Contoh kayak buka set, kita bisa tahu MVP-nya. MVP itu main core planning, kita bisa mengelola itu. Gak enaknya juga bisa cut off orang kan? Iya, enaknya ya, sisi enaknya tuh kayak itu tadi, bisa menyelesaikan orang ya, karena kesalahan atau karena memang harus diselesaikan ya. Kita bisa jadi teman deket, itu kita harus punya mentalnya HR, kita harus bisa nggak harus gak enakan gitu kan? Iya, karena emang Hmm. profesionalitas gitu. Kita punya kode etiknya HR kayak yang confidential itu nggak boleh di share gitu. Jadi berat buat kayak gitu aja gitu. Yang terakhir nih, cara dan saran menjadi HR yang baik. Cara dan saran sampai saat ini saya masih belum merasa jadi HR yang baik gitu. Cuman yang banyak juga yang proses perbaikin mungkin jadi sharing contoh kayak saya juga bukan HR yang formal, HR yang kayak biasa tutorial kalau interview harus masuk, harus duduk gimana karena overall kita sama saya bekerja tuh di HR dan teman-teman HR, forum-forum HR itu ya nggak mempermasalahkan masalah yang penting attitude dia baik, contoh kayak gitu-gitu. Terus tepat waktu, laporan baju rapi gitu. Contoh tuh interview lah, baju rapi lah macam. Itu udah jadi hal yang nggak kayak dulu lagi lah kita ngelihat. Ya kita juga sekarang ngelihat orang tuh benar-benar dari CV-nya. Ngelihat dari CV itu maksudnya nggak ngelihat yang dia lulusan mana, nggak harus ngeliat itu. Kita ngeliat dari skillnya dia. Pernah kerja di mana, pernah magang di mana, experience yang kita cari dan skillnya dia apa gitu. Lebih ke situ. Jadi buat teman-teman yang bukan lulusan dari perusahaan universitas yang negeri dan bagus dan gimana enggak. Karena kita juga beberapa kampus bagus juga kita banyak yang nggak kita terima karena memang ya bukan kebutuhan gitu. Jadi kita lebih ngeliat orang berpengalaman gitu sih. Terus sama tipsnya tuh harus bisa pintar berkomunikasi dengan baik, karena kita HR itu terkenal di beberapa perusahaan itu galak, jutek, terus orang tuh kalau dipanggil HR takut gitu. Jadi gimana caranya kita di HR itu jadi menjadi HR yang menyenangkan tapi jangan jumawa juga. Jangan bikin ada tetap kita harus buat gap, bukan buat batasan. Batas itu tadi kita punya kode etik. Sama ya. Iya. Maksudnya HR itu punya etik, jadi jangan sampai kita karena terlalu dekat akhirnya keluar semua tuh kata-kata, maksudnya hal-hal yang nggak boleh keluar gitu. Jadi HR yang baik itu cukup menjadi, buat saya ya, bukan
Buat saya tuh HR yang baik itu cukup kita taat pada peraturan gitu, Peraturan perusahaan. peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Terus sama kita bisa dekat dengan karyawan itu sih. Betul, ya. Karena karyawan tuh butuh pengayom dari HR, karena HR yang tahu dan HR yang menjadi bapak induknya ya, bapaknya dari karyawan sebenarnya. Jadi HR itu jangan jadi image yang kejam, jahat. Enggak. HR itu ya jadi temennya, bapak kan enak punya bapak yang kayak temennya, lebih enak gitu, ketimbang punya bapak yang kita takutin banget. Ya. Gitu. Jadi kita lebih terbuka. Terima kasih waktunya Pak Tizan ya udah Iya, nyempetin sama-sama. buat diwawancara karena sibuk banget hari-harinya. Baru Iya. balik dari Sulawesi kemarin kan. Iya. Terima kasih banyak banget udah bantu tugas kelompok 5 ini. Iya, sama-sama. Semoga sukses tugasnya, semoga Semoga. nilainya bagus. Amin. Semoga bisa cepat beres. Amin ya Allah. Ya, makasih, semoga semua yang diobrolin tadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.